siang GKI Padang. Selamat datang dan selamat beribadah bagi kita semua di Minggu 25 September 2022. Boleh salam kiri kanannya tos. Haleluya, salam sukacita. Puji Tuhan, sepanjang bulan ini banyak sekali kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dari minggu demi minggu. Topik kita tentang ketulusan. Ketulusan mengajari kita untuk kita tetaplah melakukan perbuatan baik, perbuatan yang benar. Meskipun sekitar atau sekeliling kita ataupun keadaan kita tidak baik menurut kita, tapi kebaikan yang kita kerjakan berdasarkan daripada firman Tuhan. Tuhan sendiri pun merasakan kekecewaan, namun dia tidak mengubah standar daripada kebaikan kebenaran untuk dia terus mengerjakannya. Dan standar kita adalah Tuhan sendiri. Dan juga kita bersyukur pada hari Kamis yang lalu ibadah muda-mudi telah berjalan dengan baik dan berkemenangan. Kita bersyukur untuk semua muda-mudi yang boleh bersuka cita memuji menyembah Tuhan bersama. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Selanjutnya pada hari ini adalah pembelajaran khusus bagi anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Bagi Bapak Ibu Saudara yang anak-anaknya belajar di tempat ini, mari persiapkan diri anak-anaknya, bekali dengan makanan dan minuman, dan juga hantarkan anak-anaknya untuk belajar ke tempat ini dimulai dari pukul 2 sampai 3 sore. Dan minggu akan datang kita akan satu meja bersama dengan Tuhan. Mari persiapkan diri kita dalam perjamuan kudus. Kita juga dapat berdoa terbeban bagi teman sekeliling kita, sekitar kita yang ada di sebelah kita. Siapa mereka yang belum datang, tetap kita doakan agar mereka juga dapat beribadah bersama-sama dengan kita di tempat ini. Dan hari ini kita akan membaca ayat renungan firman Tuhan bagi kita di minggu ini. Saya mengundang bagi Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius 2 ayat yang ke-22. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Kita baca bersama-sama 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang sangat-sangat luar biasa memberkati setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Kami buka hati kami siang hari ini Tuhan. Mari Roh Kudus jamah kami. Jamah setiap hati yang rindu datang kepadamu. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah
masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Kami menyembah-Mu, menyembah Yang Maha Kuasa. Kami menyembah-Mu, menyembah Yang Maha Kuasa. Menyembah-Mu, menyembah Yang Maha Kuasa.
namamu. Terima kasih Yesus. Kudus, kuduslah Kau Tuhan, kuduslah namamu. Kudus, kuduslah Tuhan, Engkau Allah yang kudus, Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di hati kami Tuhan, Engkau mengetahui setiap isi hati kami. Biarlah kebenaran-Mu yang tinggal di dalam hati kami yang senantiasa menuntun kehidupan kami. Pujilah Engkau Allah yang luar biasa. Percaya Tuhan, sebab tiada yang mustahil bagi Engkau. Engkau Allah yang sanggup membolak-balik hati kami. Biarlah ketulusan itu terjadi senantiasa dalam hati kami. Saja, tetapi Dia mau senantiasa melihat kita tetap setia, sebab Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia berkorban bagi kita di kayu salib. Dia berikan nyawanya sebagai Dia mengasihi kita dengan tulus hati.
Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu. Dengan tulus hati kami mau datang tinggikan nama-Mu. Kami mau sanjung Kau di tempat ini Tuhan. Dengan hati kami datang menyembah-Mu. Kami mau senangkan hati-Mu. Sebab inilah yang kami punya Tuhan. Hati yang menyembah-Mu, hati yang taat dan setia. Kami mau datang padamu, kami mau merendahkan hati kami. Dari seluruh jemaat Tuhan, mari kita tinggikan. Kau saja yang kami tinggikan Tuhan. Kau yang layak disembah. Hati kami melekat padamu, jiwa kami bersorak, jiwa kami memandang pada kebaikan-Mu. Hati kami bersorak, Kau luar biasa, Kau luar biasa. Kami mau sanjung Kau tempat ini. Hanya Kau saja yang layak kami puji. Dan kami mau lebih-lebih menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya, kami percaya. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasar-Mu berharap. Ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan, di janji setia kami kepada Engkau. Kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam. Manapun kami melangkah, Engkau senantiasa beserta kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Oh, Kudus, Engkau telah menjamah hati kami. Hati yang baru menjadi milik kami sekarang. Lagi sama Engkau yang membasuh, Oh yang melihat setiap hati. ada lagi belenggu yang membelenggu hati kami. Engkau Yesus yang telah melepaskannya. Yesus, dan kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib, Engkau ajaib. Kami mau hidup hanya bagi-Mu. Kami mau hidup hanya bagi-Mu.
Engkau ada bersama kami. Engkau ada bersama kami, Yesus. Yesus. seluruh jemaat
Tuhan, mari kita satukan hati untuk menaikkan ucapan syukur dan juga doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan pujian kami, penyembahan kami Tuhan menjadi kesukaan Tuhan bagimu. Biarlah Tuhan Yesus pujian dan penyembahan kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat rahmat-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan di sepanjang minggu ini Tuhan menjagai kami, Tuhan melindungi kami ya Bapa. Bahkan Tuhan di sepanjang minggu ini mungkin cuaca tidak baik Tuhan, tapi kami melihat Tuhan baik dalam kehidupan kami. Kami melihat penjagaan-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami, sehingga hari ini kami sehat, kami kuat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur buat berkat-berkat-Mu dalam pekerjaan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu, Engkau memelihara kami dengan luar biasa, dan kami bersyukur buat ibadah muda-mudi yang berjalan dengan baik Tuhan. Oh Tuhan, semua karena kemuliaan-Mu, semua karena rahmat-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur buat kegiatan ibadah-ibadah komunitas kami yang berjalan dengan baik Tuhan. Oh di 4D kami dapat menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Bagaimana Tuhan melawat kami, bagaimana Tuhan memimpin kami, bagaimana Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kami. Kami dapat bagikan, ceritakan, muliakan nama-Mu lewat Tuhan 4D kami. Terima kasih Tuhan. Oh membuat kami semakin bertumbuh, membuat kami semakin mengasihi Tuhan, dan membuat kami semakin melihat perbuatan-Mu yang sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Dan pada saat ini kami berdoa Bapa, betapa pentingnya Tuhan Yesus kejujuran dan ketulusan baik dalam perkataan kami, tindakan kami, dan kami juga belajar untuk menghindari gosip-gosip dan juga menduga-duga Tuhan. Berkatilah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, pimpinlah kami Bapa. Biarlah ketulusan dan kejujuran itu mengawal kami Tuhan, sebab kami menanti-nantikan Engkau dalam kehidupan kami. Kami menantikan firman-Mu, keajaiban-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus dengan perbuatan baik kami, tidak Tuhan Yesus semakin lagi melihat bahwa Tuhan hidup dalam kami dan Tuhan besar dalam kami. Dan biarlah kami tetap hidup jujur, kami hidup tulus dimanapun kami berada. Kami tulus kepada sesama, bahkan kami tulus kepada Engkau Tuhan. Di setiap harinya Bapa, kami tulus masuk dalam hadirat-Mu. Kami memberikan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Berkatilah kami lewat tingkah laku kami, lewat ucapan kami, lewat perkataan kami itu Tuhan Yesus melambangkan kebenaran-Mu. Bukan Tuhan melakukan kejahatan, tapi kami belajar untuk selalu melakukan kebenaran dalam kehidupan kami ya Bapa. Pimpinlah kami, tuntun kamilah Roh Kudus untuk menjalani kehidupan kami tanpa celah. Biarlah kami takut akan Engkau dalam segala aspek kehidupan kami. Kami takut akan Tuhan. Kami kerjakan segala sesuatu kehidupan kami dasar kebenaran-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami perlu Roh Kudus, pimpinlah kami. Roh Kudus menolong kami untuk Tuhan Yesus mengerjakan setiap kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga seluruh jemaat-Mu membuka hati, mengizinkan firman Tuhan saja yang masuk dalam hati kami, firman Tuhan saja yang menyelidiki hati kami, firman Tuhan saja yang menjadi dasar kehidupan kami. Oh dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah kami. Kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu, walaupun banyak mungkin masalah, godaan, tantangan, apapun itu Tuhan. Tapi firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kami, yang menjadi terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Oh dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah kami. Roh Kudus tuntun, pimpin kami sehingga kami tetap jalan di jalan kebenaran-Mu. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami matakan segala pekerjaan si jahat, melainkan kami dapat jujur, melainkan kami dapat tulus dalam mengerjakan setiap kehidupan kami. Segala perkataan-perkataan yang tidak benar, tinggalkan kami seluruh jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Menduga-menduga, baik juga gosip-gosip dalam perkataan kami, dalam kehidupan kami tidak berkuasa dalam nama Yesus. Berjalan sendiri, tidak berjalan dalam pimpinan Tuhan, dalam nama Tuhan. Tinggalkan kami seluruh jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak menjadikan firman Tuhan menjadi dasar dalam kehidupan kami. Tinggalkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami percaya Tuhan yang menjawab dari surga. Haleluya. Amin. Inilah yang kuradungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu pada siang hari ini, karena hadirat-Mu sungguh sangat kami rasakan Tuhan. Di tengah-tengah perkumpulan kami, orang-orang yang percaya dan mengharapkan akan kehadiran-Mu. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang tidak pernah jauh dari kami. Engkau selalu dekat dan ada di dalam kami. Oleh sebab itu kami mau menaikkan syukur kami, dan kami mau menaikkan tangan terangkat ke surga untuk memuji dan menyembah Engkau. Karena Engkau layak, karena Engkau pantas untuk ditinggikan. Amin. Kami bersyukur buat semua yang sudah terjadi di dalam kehidupan kami selama 1 minggu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Apa yang Kau kerjakan sungguh sangat baik Tuhan. Terima kasih karena Kau memampukan, menguatkan kami, sehingga kami boleh ada pada hari ini. Dan hari ini kami siapkan hati untuk dengar firman. Amin. Kami tahu Roh Kudus mau bicara bagi kami pribadi lepas pribadi. Amin. Memberitahukan suatu hal yang luar biasa bagi kami. Engkau rindu untuk bersekutu, untuk berbicara. Dan kami pun anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Amin. Rindu untuk mendengarkan apa yang Kau mau untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Kau bekerja bagi setiap hati. Merendahkan, melembutkan setiap hati. So we can learn and we can listen to your word. Supaya kami boleh belajar akan firman-Mu. Tidak ada yang lebih berkuasa untuk mengajari kami ketimbang firman Tuhan. Biarlah pada siang ini pikiran kami terbuka, mata kami boleh melihat, dan hati kami boleh terbuka lebar untuk menerima firman-Mu, sehingga firman Tuhan jatuh di tanah yang subur, untuk kemudian boleh berurat berakar dan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kami. Amin. Kami siapkan hati kami siapkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk belajar sesuatu. Di dalam nama Yesus, dan kami mengusir segala roh jahat yang membuat pikiran kami mengembara, melayang-layang, mengantuk, tidak sungguh-sungguh, yang mengeraskan setiap hati. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Tinggalkan tempat ini, tinggalkan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan terima kasih juga buat yang sudah melayani. Puji-Tuhan, haleluya Bapak Ibu Saudara. Selamat siang bagi kita semua, dan selamat siang juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara streaming pada hari ini. Mari saya mengajak kita untuk persiapkan Alkitab, persiapkan catatan, karena saya percaya bahwa Tuhan melalui Roh Kudus mau bicara bagi kita sesuatu pada siang hari ini. Nah, sebelumnya saya menyambut kita semua selamat datang, selamat beribadah, dan terima kasih buat berdoa dan mendukung juga pelayanan sampai pada hari ini. Nah, saya percaya melalui pujian penyembahan yang barusan kita angkat, kita dipuaskan, kita dilegakan, dikuatkan kembali. Dan pengharapan kita tidak pernah hilang. Karena kita tahu pengharapan kita bukan kepada dunia, pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia baik, Dia sayang sama kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan ini adalah minggu yang terakhir di bulan September, di mana kita belajar selama 1 bulan mengenai satu topik, yaitu ketulusan atau tulus hati. Dan di minggu yang terakhir ini, saya mau mengajak kita belajar sama-sama dan menyimpulkan. Sehingga kemudian ketika bulan ini selesai dan kita masuk ke dalam bulan Oktober, kita belajar tema yang baru, dan kita tidak melupakan apa yang sudah kita pelajari 1 bulan ini. Justru kita bawa dan mulai, kita terus latih, kita kerjakan lagi, sehingga orang lain bisa merasakan ketulusan hati yang anak-anak Tuhan miliki. Nah, sebelumnya pada minggu yang lalu, ini yang kita belajari bahwa ujian daripada ketulusan yang pertama datang ketika kita kecewa. Ketika kekecewaan datang, biasanya itu terjadi karena apa yang kita harapkan tidak seperti kenyataannya. Hasilnya ternyata tidak seperti yang kita harapkan di awal dan kita cenderung menjadi kecewa. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah kemudian ketika kita kecewa,
lalu kita menurunkan standar kita dalam melakukan perbuatan baik. 9 orang kusta, mereka tidak berterima kasih kepada Yesus. Hanya 1 orang saja yang berterima kasih kepada Yesus. Demikian juga murid Yesus yang bernama Thomas, dia pun mengecewakan kepada Yesus. Sebagai manusia tentunya Tuhan Yesus merasakan apa yang kita rasa, yaitu kecewa. Ketika seseorang yang diharapkan berterima kasih namun tidak menyampaikan terima kasih. Ketika seseorang yang diharapkan menjadi sahabat justru mengkhianati dia. Pasti kecewa. Namun Tuhan Yesus seperti yang disampaikan tadi dalam pembukaan ibadah oleh Kak Agus ini, Tuhan Yesus menjadi teladan kita. Bagaimana ketika di dalam kekecewaan, Yesus tidak menurunkan standarnya dalam melakukan perbuatan baik. Dia tetap mengerjakan perbuatan baik. Bukan kemudian karena Thomas menyakiti hatinya, mengecewakan dia, lalu kemudian Yesus merajuk dan tidak jadi pikul salib. Tidak, Yesus tetap memikul salibnya sampai ke Golgota. Yang kedua, ujian daripada ketulusan adalah ketika apa yang kita harapkan tercapai. Tadi yang pertama kalau tidak tercapai, dan yang kedua adalah ketika apa yang kita harapkan tercapai. 10 orang kusta, mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan dari Yesus, yaitu kesembuhan. Namun berapa orang yang bersyukur? 1 orang. Dan itu pun orang Samaria, yang dimana dia adalah orang asing. 9 lagi yang bukan orang asing, justru lupa untuk bersyukur. Pertanyaan yang sama bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah ketika kita mendapatkan apa yang kita doakan, apa yang kita rencanakan, kita dapat, kita raih itu. Pertanyaannya setelah itu, bagaimana kemudiannya? Karena banyak orang yang datang sama Yesus karena menginginkan apa yang Yesus miliki. Mereka lupa untuk menginginkan hubungan pribadi dengan Yesus. Apakah kita setelah kita mendapat apa yang kita punya, lalu kita lupa membangun hubungan kembali dengan Dia? Mengucap syukur, memuji Dia, meninggikan Dia. Dan menyatakan bahwa apa yang kita terima itu hanya datang dari Dia. Atau justru kemudian kita menjadi bermegah diri. Wah, ini karena saya rajin ke gereja. Ini karena saya rajin melayani. Lalu kemudian kita datang ke 4D, kita berkata, lihat saya rajin doa semalaman, maka ini saya bisa beli motor baru. Lihat, saya rajin berikan perpuluhan, makanya saya bisa beli laptop baru. Saya mau mengingatkan kita gereja Tuhan, apa yang kita terima itu karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kita melakukan apa yang baik. Kalau kita memberi perpuluhan, kalau kita mengasihi orang lain, melayani pekerjaan Tuhan, kalau kita rajin beribadah, itu semua adalah kewajiban kita kepada Tuhan. Bukan karena itu kita diberkati. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi setelah kita mendapatkan apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, jangan lupa untuk bersyukur, jangan lupa untuk membangun hubungan lebih dalam dengan Tuhan. Mari kita lihat Ibrani 10 ayat 22. Ibrani 10 ayat 22 mari kita baca. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi tanpa ketulusan, kita tidak dapat membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan hanya membuka tangannya kepada orang-orang yang datang kepada Dia dengan hati yang tulus dan ikhlas. Seperti suatu cerita di dalam kitab Injil, bagaimana Yesus menerima
anak-anak. Anak-anak itu datang berebut kepada Yesus. Mungkin dia sangat heboh. Ya saya yakin mereka sangat heboh, itu sebabnya murid-murid merasa terganggu. Sehingga murid-murid mengusir anak-anak itu. Lalu Yesus katakan, janganlah engkau usir mereka. Karena orang-orang yang seperti inilah yang empunya kerajaan surga. Anak-anak datang kepada orang tuanya, nggak ada agenda ya. Ya kan? Kalau udah pulang, papa, mama pulang dari pekerjaan, biasanya kalau anak-anak pasti senang sekali dan nggak ada agenda kan? Nggak, agenda itu maksudnya dia datang, lalu dia heboh, lalu bilang, dipijit, udah capek mama. Tapi ada udang di balik batu gitu. Pijitannya itu bermakna spesial gitu. Dia pijit lalu berharap, udah kan mak, udah 5 menit ini. Gini mak, aku mau beli tas baru. Itu biasanya anak-anak yang sudah agak tercemar pikirannya biasanya. Tapi kalau anak-anak yang masih polos sekali, ketika orang tuanya pulang, maka dia akan datang untuk menyambut, bersuka cita karena orang tuanya pulang. Itu yang Yesus mau dari kita, gereja Tuhan. Itu yang Tuhan mau dari kita, anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bahwa kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang polos, dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Tidak berharap pamrih. Walaupun situasi kita belum berubah, tapi kita datang karena kita tahu kita butuh Bapa kita di surga. Kita rindu hadiratnya, kita rindu keamanan yang daripadanya, kita rindu perlindungan yang daripadanya. Itu sebabnya Yesus mengatakan bahwa tanpa ketulusan kita tidak mungkin bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan tidak membuka tangannya menerima orang yang datang dengan maksud dan tujuan tertentu. Maka sekali lagi saya mau tanya kepada kita, berapa banyak kita yang mau datang dengan hati yang tulus ke hadirat Tuhan? Bukan karena ini dan itu. Bukan karena baik atau buruk. Bukan karena pujian cocok apa tidak. Bukan karena musiknya oke apa tidak. Bukan karena harmonisasinya bagus apa tidak. Tapi datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Hati nurani yang bersih dan dengan tubuh yang telah dibasuh dengan air yang murni. Nah, saat apa yang kita harapkan tercapai ataupun tidak tercapai? Masihkah kita datang ke hadirat Tuhan dengan tulus hati? Apakah kita lupa mengucap syukur ketika semuanya tercapai? Dan apakah kita menurunkan standar kita berbuat baik ketika tidak tercapai? Nah, boleh tanya pertanyaan ini kepada kiri kanannya. Karena pertanyaan ini menjadi conclusion bagi kita di ibadah kedua tentang ketulusan. Apakah saat semuanya tercapai kamu lupa untuk mengucap syukur? Apakah saat semuanya tidak tercapai kamu kemudian berubah baik, berubah setia, dan kemudian tidak lagi sungguh-sungguh untuk mengerjakan apa yang baik? Tanya kiri kanannya. Dan encourage mereka, ayo tetap bersyukur. Walaupun keadaannya belum berubah, ayo bersyukur. Haleluya. Nah, mari kita lihat ada ketulusan di dalam pelayanan. Ini bagian kedua lanjutan dari firman Tuhan minggu yang lalu. Selanjutnya ketulusan diperlukan di dalam melayani sesama. Dan ketulusan ini semakin diperlukan ketika yang dilayani itu saja. Saya ulang lagi. Ketulusan diperlukan dalam pelayanan. Di dalam berjemaat. Dan ketulusan semakin diperlukan ketika orangnya apa? Itu saja. Coba lihat kiri kanannya. Bukankah mereka itu saja? Saya bukan katakan begitu saja ya, tapi itu saja. Ya. Nggak ada yang tiba-tiba minggu lalu, ini misalnya, inilah squad ibadah kedua misalnya, formasi ibadah kedua. Ini squadnya nih. Tiba-tiba ibadah kedua minggu depan, beda kali squadnya. Orang baru semuanya. Kayaknya nggak terjadi seperti itu. Semakin kita sering berjumpa dengan orang tersebut, semakin terbuka kesempatan bagi kita untuk melayani sambil menilai orang.
Semakin sering kita berjumpa dengan orang itu, semakin terbuka kesempatan kita melayani tapi sambil menilai orang. Dan menilai adalah talenta dasar setiap manusia. Tidak perlu sekolah khusus untuk menilai. Ada yang sekolah khusus, sekolah S1, ilmu penilaian. Mungkin dapat gelarnya S-IPL. Sarjana ilmu penilaian, ada? Dari anak kecil pun mereka sudah tahu mana yang cantik, mana yang jelek. Mana yang bagus, mana yang buruk. Karena ini subjektif. Yang cantik sama orang belum tentu cantik sama kita. Yang rapi bagi orang belum tentu rapi sama kita. Nah, saya mau mengajak kita membahas topik ini pada hari ini. Bagaimana ketulusan diperlukan di dalam hidup berjemaat. Di dalam melayani orang yang itu saja. Hidup kita sehari-hari tidak terlepas dari rutinitas. Ya, pastinya. Bangun tidur, ya, mandi, gosok gigi, sarapan, sekolah, kerja, pulang kerja istirahat. Mungkin ada kerjaan kedua, lalu kemudian ada yang ibadah atau ada yang kumpul dengan teman, hangout sebentar, lalu kemudian tidur. Rata-rata hari-hari kita kurang lebih seperti itu ya. Nah, selain dari kegiatannya yang rutin, kita perlu sadar bahwa orangnya pun rutin. Tidak ada yang misalnya hari ini bangun istrinya si A, besok bangun istrinya jadi B. Kayak di film-film ketukar tubuhnya. Lalu hari ketiga bangun istrinya si C. Tidak. Hari ini dia bangun istrinya si A, besok istrinya si A, lusa istrinya si A. Demikian juga, hari ini kita bangun yang kita lihat orang tua kita. Tidak besok kita bangun lalu kemudian orang tua tetangga yang kita lihat menyiapkan makanan kita. Pasti orang tua yang itu aja bukan? Ya enggak sih? Pasti pegawai yang itu aja. Pasti majikan yang itu aja. Kecuali orang ini hobi kali pindah kerja. Hari ini gak suka, besok lamar masuk kerja lagi. Jadi seminggu 7 pekerjaannya. Gonta-ganting. Tapi itu pun tidak ada, agak mustahil. Dalam rumah kita menemui keluarga kita setiap hari. Di pekerjaan kita menemui majikan dan teman-teman kerja yang itu aja. Bahkan di pelayanan pun kita melayani jemaat dan rekan sepelayanan yang itu aja. Nah, kenapa saya perlu membahas ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Karena kalau untuk melayani orang baru, kita biasanya rata-rata pede. Pedenya kenapa? Lu kan gak kenal gue siapa. Bu, kita mau berdoa ke rumah sakit yuk, ada orang sakit. Yang gak jago berdoa pun pasti mau. Karena dia yakin orang sakitnya itu tidak kenal sama dia. Ternyata pas datang ke rumah sakit, tetangganya. Langsung yang semangat berdoa pasti kejut. Apalagi kalau hidupnya begitu-begitu saja. Nah, karena yang dijumpainya adalah orang yang itu lagi. Kalau orangnya baru, pasti semangat. Ada jiwa baru, pasti semangat. Kalau 4D-nya terus orang baru, pasti semangat. Tapi coba di 4D-nya, orangnya itu aja, hati-hati. Apa? Karena bisa sambil melayani, sambil menilai orang lain. Haleluya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita 4D. Tapi lama hati, tahu ke siapa. Ya kita dengar firman Tuhan ya. Tadi kemarin kita dengar firman Tuhan dari Gembala Sidang, firman Tuhan yang tentang ketulusan. Kita melayani dengan tulus. Tahu aku kau dulu melayani kan gara-gara ini kan. Ada amin, apalagi kok dia gak bilang amin misalnya kan. Amin, muncungnya ini bukannya. Mulutnya berbicara sesuatu yang powerful, berbicara mengenai talenta, berbicara mengenai karunia. But hatinya Tuhan yang tahu.
tantangannya justru terjadi di situ. Bukannya kemudian kita bersungut-sungut lalu aduh orangnya itu aja, saya mau pindah 4D deh. Bukan, justru tantangan berjemaat terjadi di sana. Justru di sanalah ujian ketulusan terjadi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana supaya kita sambil melayani, sambil meredam ego kita. Kondisi ini yang dimana kita berjumpa orang yang itu lagi, dapat menumbuhkan sesuatu yang namanya familiarity. Apa? Familiarity. Nah, saya kan ada dua pengertian mengenai familiarity. Yang pertama ini pengertian yang baik. Artinya akrab. Akrab baik, bukan? Baik. Familiarity jenis yang ini akan membangun kesatuan. Karena mereka akrab, saling membangun, saling membahu, saling membantu, saling mengenal. Namun, ada familiarity jenis yang kedua. Ini familiarity yang negatif. Dimana karena sering berjumpa, dan itu aja, kemudian kita menjadi orang yang sok tahu akan orang lain. Merasa tahu semuanya. Dan karena merasa tahu, akhirnya jatuh ke dalam yang pertama, menilai atau menghakimi orang. Yang kedua, malah menjadi underestimate, meremehkan orang lain. Ini familiarity yang negatif. Familiarity jenis ini, itu menghancurkan kesatuan. Menghancurkan keluarga, menghancurkan gereja, komunitas, menghancurkan usaha, menghancurkan persekutuan apapun. Karena seringnya berjumpa dan itu aja. Malah menjadi bisa menilai orang lain. Dan untuk menilai, seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu Saudara, untuk menilai tidak perlu diajari. Kita ini jago banget dalam menilai. Biasanya yang ketawa itu dia gak pernah menilai orang lain. Kita jago dalam menilai, siapapun itu. Bahkan kadang yang justru sangat pendiam, sangat penilai biasanya. Nah, dan karena sering berjumpa, malah menjadi meremehkan orang lain. Mari kita lihat satu firman Tuhan, ini dialami oleh Tuhan Yesus. Matius 13 ayat 53 sampai 58. Matius 13 ayat 53 sampai 58. Mari kita baca. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi, dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Saya mau mengajak kita melihat 3 poin penting dalam cerita Alkitab ini. Yang pertama dalam ayat 54. Ayat ini berkata, setibanya di tempat asalnya. Setibanya di tempat asalnya. Perhatikan kata kunci ini. Di tempat asalnya, Yesus sedang mengajar banyak orang. Yesus pun melakukan mujizat bagi banyak orang di sana. Banyak orang kemudian menjadi kagum akan apa yang Yesus lakukan. Tapi seketika mereka kagum, kemudian lalu mereka bertanya, dari mana dia dapat ini? Bukankah dia ini anak Yusuf tukang kayu? Mereka merasa kenal asal-usul badani Yesus.
Mereka merasa kenal siapa saudara-saudara Yesus. Dan kemudian mereka pertanyakan, dari mana hikmat untuk mengajar ini? Dari mana kuasa untuk melakukan mujizat ini? Mereka bukan bertanya, perhatikan. Mereka bukan bertanya, tapi yang mereka sampaikan pernyataan di dalam pertanyaan. Dari mana hikmat ini? Dari mana kuasa ini? Mereka tanyakan itu seolah-olah Yesus tidak pantas untuk melakukannya. Atau tidak mungkin untuk memperoleh hikmat dan kuasa ini. Dan perhatikan, ini terjadi di mana? Tempat asal. Tempat asal, origin. Dalam bahasa Inggrisnya adalah origin. Tempat asli, tempat sumber, tempat di mana berasal, berada. Tempat di mana sehari-hari kita berada. Justru Yesus mengalami familiarity yang negatif di tempat dia berasal, di tempat kampung halamannya. Masing-masing kita berasal, ya kan? Gak ada yang berasal dari rebung atau dari bambu. Tidak. Kita berasal dari keluarga. Kita berasal dari komunitas tertentu. Kita berasal dari gereja. Ada amin? Kita berasal dari suatu pergaulan tertentu. Justru familiarity tidak terjadi di tempat yang asing. Terjadinya itu di tempat asal. Di mana? Di tempat asal. Familiarity ini bisa terjadi di keluarga kita, bisa terjadi di gereja, bisa terjadi di pelayanan, bisa terjadi di komunitas di mana kita ada, di pekerjaan. Haleluya. Bisa terjadi di sana. Bahkan Yesus pun yang adalah Tuhan mengalami familiarity ini. Dia sedang melakukan perbuatan baik. Lalu orang tanya, dari mana kamu dapat itu? Bukan mereka mau belajar, bukan. Bukan mereka mau, guru, aku mau belajar juga lah dari mana kuasa yang kamu. Tidak, mereka bertanya itu seolah-olah, hey I know you. Hey aku tahu siapa kamu. Kamu itu anak tukang kayu. Kamu itu saudara-saudaramu ada di sini di antara kami. Saudara perempuanmu kan si A, tetanggamu kan si B, RT-mu dari RT sekian, RW-mu dari RW sekian. Kamu dulu kecil-kecil main sama anakku misalnya seperti itu. I know you. Sekarang kenapa kamu tiba-tiba melayani? Kenapa kamu tiba-tiba menyembuhkan orang sakit? Kenapa kamu tiba-tiba menyampaikan dan mengajar kami semua? Itu mesti kita hindari di tempat di mana kita berasal, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada yang kemudian melayani, ada yang kemudian menyampaikan kesaksian, bukannya malah I know you, gue tahu ini lu siapa. Hey, saya mau katakan waktu nggak berhenti hari ini. Waktu itu berjalan. Bukan berarti orang yang hari ini tidak berubah, tidak mungkin berubah besok. Bukan berarti mereka yang hari ini hidupnya fasik, belum tentu dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya di kemudian hari. Ada amin? Belum tentu mereka yang hari ini sekolah minggu diam-diam, orang nyanyi dia cuma hahu aja. Tiba-tiba di kemudian hari dia bisa bermain musik, dia bisa memuji Tuhan, memimpin sebagai worship leader, melayani sebagai usher. Pertanyaannya bagi kita yang melihatnya, apakah kita bersikap seperti orang Nazaret? Katakan, hey I know you. Kok bisa kamu tiba-tiba melayani? Kamu kan bocah ingusan dulu di sekolah minggu. Kamu aja gak mau nyanyi kok di sekolah minggu. Ngapain pula kamu sok-sokan mimpin kita dalam pujian? Dan ini terjadi di tempat asal. Familiarity bisa terjadi di tempat asal. Yang kedua, ayat 57. Setelah mereka menyatakan begitu, lalu orang Nazaret berkata, lalu mereka kecewa dan menolak Yesus, menolak dia. Dalam terjemahan Alkitab lainnya, saya temukan 3 pengertian menolak dan kecewa.
Yang pertama, dalam bahasa Inggris dikatakan took offense. Took offense, yang artinya tersinggung. Yang kedua, refuse to believe, menolak untuk percaya. Dan yang ketiga, sulit untuk menerima. Haleluya. Tersinggung, kemudian menolak untuk percaya. Percaya akan kemampuan orang lain. Dan yang ketiga, menjadi sulit untuk menerima. Pada waktu Yesus sedang melakukan perbuatan baik, yaitu mengajar dan melakukan mujizat, bukankah seharusnya sebuah perbuatan baik harusnya dihormati dan diapresiasi? Benar apa tidak? Kalau ada yang berbuat baik seharusnya diapresiasi dong. Ada pelayan usher yang ramah, cantik, wangi. Bayangkan kalau ushernya bau ketiak, bau besi berkarat misalnya. Itukah yang kita apresiasi? Nah, mereka sudah mempercantik diri mereka, senyum walaupun di belakang masker. Ya, saya harap mereka senyum ya di belakang masker. Bukankah seharusnya kita menghormati apa yang mereka perbuat dengan baik? Lalu apresiasi. Nah, Yesus pun sedang melakukan perbuatan baik. Tapi lucunya, tidak ada yang mengapresiasinya. Karena familiarity yang salah mendatangkan penolakan. Mendatangkan roh mudah tersinggung. Mendatangkan roh untuk sulit menerima. Itu sebabnya 4D kita, akronim yang pertama atau singkatan yang pertama adalah diterima. Katakan kiri kanannya, diterima. Lalu kemudian dimuridkan. Lalu kemudian dewasa untuk kemudian dampak. Bagaimana di dalam, jadi yang diterima di dalam 4D bukan jiwa baru dulu. Kadang kita memikirkan, 4D ini diterima, berarti saya perlu menerima dulu jiwa baru. Apakah setiap minggu selalu ada jiwa baru? Ada? Tidak. Mungkin sekali sebulan, mungkin sekali 2 bulan. Yang diterima itu adalah sesama anggota 4D yang itu, katakan kiri kanannya, yang saling menerima itu, yang itu saja. Amin. Di sana, ketika yang kita lihat itu aja, di sanalah kita belajar menerima. Karena ketika kita mempertanyakan, kenapa dia bisa begini, kenapa begitu ya? Kita menjadi mudah tersinggung, sulit untuk menerima. Yang ketiga, ayat yang penting dalam kisah tadi. Dalam Matius 13 ayat yang ke-58 dikatakan, dan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Matius 13 ayat 58 bagian B dalam The Message Bible dikatakan, He didn't do many miracles there because of their hostile difference. Dia, Yesus, tidak melakukan banyak mujizat di sana karena sikap bermusuhan mereka. Hostile difference, sikap bermusuhan. Jadi familiarity mendatangkan penolakan, dan penolakan mendatangkan sikap bermusuhan. Perhatikan bagaimana bila familiarity yang salah terjadi di tempat asal-usul kita. Dan kemudian terjadi penolakan, terjadi roh mudah tersinggung dan sulit menerima. Ujungnya apa? Ada sikap saling bermusuhan. Dan ini terjadi tidak secara frontal, tapi di dalam hati. Mungkin dengan bahasa yang lebih
kompleks perang dingin. Apa? Perang dingin. Salam-salam, senyum-senyum, tapi di hatinya ada sikap saling bermusuhan. Orang Nazaret merasa mengetahui semua tentang Yesus. Dan kemudian merasa pantas untuk menilai Yesus. Pantas untuk menghakimi Yesus. Dan pantas untuk underestimate atau meremehkan Yesus. Karena sikap bermusuhan ini, Yesus tidak bisa melakukan banyak mujizat di sana. Kalau kita cari dengan teliti, apakah Yesus sedang melakukan perbuatan yang buruk? Ada apa tidak? Tidak ada. Dia sedang mengajar, dia sedang menyembuhkan banyak orang. Tapi baik pun yang dilakukan, namun kalau familiarity yang salah ini dipelihara terus, maka mujizat sekalipun bisa berhenti. Maka mujizat sekalipun bisa berhenti. Bahkan Yesus sendiri pun tidak bisa bekerja di tengah-tengah orang yang familiarity yang salah. Amin. Kalau roh ini kita pelihara di dalam keluarga kita. Kalau mami gak mungkin berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya sama. Maka percayalah, perubahan tidak akan terjadi pada maminya kita. Kalau bapak, kalau udah ngomong bener aja sendiri. Sehingga setiap kali dia menasihati kita, menegur kita dalam hati kita, mulut kita berkata, ya pak, tapi dalam hati kita, ngaca pak. Mulut kita berkata, ya bos, siap. Tapi hati kita, ngaca dulu bro. Bahkan Yesus pun tidak bisa mengerjakan mujizat di tengah-tengah familiarity yang salah. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Marilah kita menghentikan segala familiarity yang salah. Di keluarga kita, di komunitas kita, di gereja kita, di pelayanan kita. Efesus 4 ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mengampuni artinya Allah melupakan masa lalu kita yang adalah dosa. Dan menerima kita apa adanya. Sekali lagi, mengampuni artinya Allah melupakan asal usul kita yang dari dosa. Dan menerima kita apa adanya. Bukankah ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Yaitu melupakan asal usul orang dan menerima dia apa adanya. Ada setuju? Katakan kiri kanannya, ada setuju? Bukankah hal yang sama Yesus kerjakan, itu juga yang mesti kita kerjakan? Melupakan asal usul orang, melupakan masa lalunya. Dan menerima dia apa adanya. Perhatikan hal ini Bapak Ibu Saudara, bahwa ketidaktulusan adalah sebuah penghalang. Ketidaktulusan harus dibuang dari antara kita. Karena yang pertama, ketidaktulusan menghalangi kita untuk melakukan panggilan kita sebenarnya. Orang yang tidak tulus ketika tujuannya tidak tercapai, dia akan berhenti berbuat baik. Yang kedua, ketidaktulusan membuat nilai diri kita rendah. Kalau orang yang bekerja hanya untuk pamrih, hanya untuk sebuah pujian, hanya untuk sebuah apresiasi, orang akan tahu nilai diri kita, wah dia melayani hanya untuk cari muka saja. Maka nilai diri kita akan rendah. Yang ketiga, ketidaktulusan menghalangi kita untuk melihat sisi baik dari seseorang. Lihat apa yang terjadi pada cerita Yesus di Nazaret. Baik pun yang Yesus kerjakan, karena ketidaktulusan hati orang Nazaret, mereka sulit untuk menerima kebaikan Yesus.
Yang keempat, ketidaktulusan merusak kesatuan. Ketulusan hati justru memelihara persatuan. Bagi kita yang sedang struggle dengan keluarga kita, mungkin keluarga kita sedang terpecah. Ketulusan adalah salah satu kuncinya untuk mengikatkan kembali apa yang retak. Tidak berhitung, tidak pamrih, tapi terus kerjakan. Apakah kita sebagai ayah, apakah kita sebagai ibu, ataukah kita sebagai anak, dengan tulus kita mengerjakan bagian kita. Yang kelima, ketidaktulusan menghalangi terjadinya pertolongan. Lihat bagaimana Yesus berhenti melakukan mujizat ketika ketidaktulusan hadir. Di dalam ketidaktulusan, pertolongan tidak terjadi. Yang keenam, ketidaktulusan akan merusak nilai suatu pelayanan. Di mana seharusnya suatu pelayanan itu tinggi nilainya. Tapi karena tidak tulus, karena ada orang-orang yang berhitung, karena ada orang-orang yang mulai mengatakan, apa yang saya dapat? Kenapa saya masih belum berubah, saya sudah melayani? Justru kehadiran ketidaktulusan merusak nilai dari sebuah pelayanan. 2 Korintus 1 ayat 12, saya akan bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, dan bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh ketulusan kasih karunia Allah. Ketulusan dan kemurnian hati dari Allah yang berdasarkan kasih karunia Allah, inilah yang seharusnya menjadi landasan dalam membangun hubungan dengan sesama. Paulus berkata kepada jemaat Korintus, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu. Dengan kata lain, khususnya dalam hubungan berjemaat, khususnya dalam hubungan kita dengan orang lain, kuasailah dengan ketulusan dan kemurnian dari Allah. Bukan oleh hikmat duniawi, bukan oleh hikmat pribadi, tetapi oleh karena kasih karunia Allah. 1 Timotius 1 ayat 4-5. Saya akan bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Mereka harus berhenti menghabiskan waktu dengan diskusi tentang apa? Tentang dongeng-dongeng dan silsilah-silsilah. Tentang asal-usul yang tidak ada akhirnya. Hal-hal ini tidak melayani rencana keselamatan Allah bagi manusia yang berdasarkan iman, melainkan hanya menimbulkan persoalan dan perdebatan yang tidak berguna. Ayat 5, tujuan nasihatku itu adalah agar semua orang percaya akan dipenuhi dengan kasih yang datang dari hati yang murni, hati nurani yang baik, dan iman yang bebas dari kemunafikan. Hindarilah perdebatan akan dongeng-dongeng, akan kejadian. Dongeng ini seperti gosip Bapak Ibu Saudara. Dongeng itu ada apa enggak? Dongeng legenda. Dongeng tentang candi, tentang bagaimana terjadinya gunung seperti Tangkuban Perahu, itu adalah dongeng. Artinya terjadi apa tidak? Tidak. Hanya cerita yang beredar. Itu namanya, nama lain dari dongeng adalah cerita rakyat. Karena beredar dari mulut ke mulut. Tapi pada kenyataannya tidak ada. Hindarilah hal seperti ini yang dari mulut ke mulut. Di dalam gereja, dalam komunitas, dalam 4D, dalam pelayanan kita, dimanapun kita ada. Hindari yang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ini merusak. Dan hindarilah perdebatan tentang silsilah. Aku tahu kamu siapa, aku tahu asal usulku. Kamu dulu kan yang sempat memberontak kan. Kamu dulu yang sempat memposting, aku tahu postinganmu. Apalagi ketika dia memposting hal rohani kan, elah sok rohani. Dulu aja. Sis, jejak digital tuh jahat sis. Rohani kali dia bilangnya. Kalau kemudian dia bertobat, bukan berarti Tuhan tidak menerima dia Bapak Ibu Saudara. Seringkali justru kita yang gak menerimanya. Tuhan sih menerima dia. Justru kita yang gak terima. Marilah kita bertobat. Dimanapun kita, Tuhan tempatkan. Hindarilah pembicaraan-pembicaraan yang tidak jelas ada apa tidak ada. Hindarilah perdebatan mengenai asal-usul, silsilah-silsilah,
Karena ini hanya mendatangkan perdebatan yang tidak penting, yang justru menghalangi rencana keselamatan Tuhan. Hindarilah hal-hal yang bersifat meremehkan dan menilai orang lain. Sebaliknya, penuhlah dengan hati yang murni, hati nurani yang baik, dan iman yang bebas dari kemunafikan. Saya harap ini memberkati kita semua. Sehingga gereja kita, keluarga kita, dimanapun kita ada, menjadi suatu kesatuan yang tulus hati. Enggak pun semuanya, 2-3 orang bersatu dengan tulus hati. Sehingga yang lainnya, yang belum ikut, menjadi kemudian ikut. Seperti yang kita bahas pada minggu yang lalu, dalam Mazmur 139, ayat 23-24. Daud berkata, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." 4 aspek perlu kita jaga supaya kita tetap tulus. Ada berapa? 4. Yang pertama adalah hati. Hati kita mesti terbuka. Terbuka di hadapan Tuhan dan terbuka di hadapan manusia. Saat kita berkata selamat pagi, selamat siang, selamat malam, haleluya, selamat datang, tapi hati kita keji, hati kita dongkol, tidak ada kuasa di dalam perkataan itu. Matius 15 ayat 18 berkata bahwa apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Kita nggak bisa mengucapkan sesuatu yang baik, tapi hati kita kotor. Hati kita penuh dengki, penuh tidak suka. Hati kita penuh rasa curiga akan orang lain. Ya mungkin saja kita bisa katakan selamat datang bro, jumpa lagi kita. Tapi di dalam kata-kata itu tidak ada kuasa. Bukalah pintu hati kita di saat Tuhan mengetuknya. Biarkan dia masuk. Biarkan Roh Kudus mengisi seluruh ruangan dalam hati kita. Dan kalau hanya Roh Kudus yang kita izinkan masuk, maka percayalah yang meluap dari mulut kita adalah kehidupan. Setiap perkataan kita adalah kehidupan. Ketika kita menegur, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menghidupkan. Ketika kita menyampaikan teguran, yang kita lakukan adalah untuk membangkitkan, bukan untuk membunuh orang lain. Ketika kita berdoa, yang kita sampaikan bukan penghakiman, tetapi iman dan nubuatan dalam doa kita. Karena di dalam hati yang baik, muncul kehidupan. Yang kedua, yang perlu kita jaga adalah pikiran kita. Pikiran kita mesti pikiran yang percaya. Sama-sama katakan percaya. Jangan malah dipenuhi dengan kecemasan, dengan anxious thoughts. Pikiran-pikiran yang cemas, khususnya kepada orang lain. Kalau saya layani dia, akankah dia lakukan hal yang sama kepada saya? Kalau nanti saya salam dia, dia salam gak saya ya? Jarak 10 meter, bilang haleluya gak ya? 9 meter, bilang gak ya? 8 meter, kira-kira dia nanti sapa balik enggak ya? 7 meter, jantung makin naik kan, puk 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 pak puk puk. Sapa enggak ya sapa? Janganlah, jangan sapa. 5 meter, tapi firman Tuhan kemarin sapa. 4 meter, aduh kayaknya matanya sinis. 3 meter, 2 meter, yaudah sapa aja lah. Udah Kak. Dia pun pasti lihat, haleluya apa pula ini? Ini haleluya jenis baru. Lakukan saja panggilan kita. Tanpa kita perlu khawatir apakah mereka melakukan hal yang sama kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada amin. Lakukan saja yang baik kepada papa kita, mama kita, kakak, abang kita, adik kita. Lakukan saja apa yang baik. Percayalah apa yang baik tidak pernah kembali dengan sia-sia. Segala yang baik pasti dituai dengan baik. Pasti. Gak hari ini besok, gak besok lusa, gak lusa tahun depan. Tapi pasti menuai. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Biarkan gesekan terjadi di antara kita.
Biarkan gesekan terjadi. Tetapi sembari gesekan terjadi, izinkan Tuhan hadir di sana. Supaya yang terjadi, gesekan yang tidak mendatangkan kehancuran, tapi gesekan yang menghantarkan semakin tajam, semakin sharp, semakin bahu-membahu. Semakin tajam pisau, semakin enak kan? Wah, enak kali itu pasti motongnya. Tapi kalau pisaunya tumpul, maja, pisaunya nggak tajam, pasti pada waktu motong orang pun ngeluh, pisau apa ini? Pisau apa ini? Orang pun akan ngeluh akan kehidupan kita kalau hidup kita nggak tajam, Bapak Ibu Saudara. Hidup kita nggak akan berguna kalau kita nggak tajam. Di mana kita menajamkannya? Ketika kita hidup antara kita. Karena di tengah-tengah kita, gesekan itu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menajamkan. Yang ketiga, sebelum kita tutup, dan saya mengundang teman-teman yang melayani untuk maju sebelum kita bersyukur. Yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah jalan kita. Apa? Jalan kita, atau dengan kata lain, cara kita. Apa? Cara kita. Jalan kita, janganlah serong. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai wicked and hurtful way. Cara yang jahat atau menyakiti. Untuk segala tujuan yang baik, harus dilakukan dengan cara yang untuk tujuan yang baik, mesti dilakukan dengan cara yang tidak ada cara yang buruk untuk tujuan yang baik. Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sorry ya bro, kemarin gue ngomong kasar sama lu. Sebenarnya gue sayang sama lu. Gue mau lu berubah, tapi ya itulah manusia. Kalau minta maaf saja. Gak usah pakai. Gak usah pakai email-email. Kalau minta maaf saja Bapak Ibu Saudara. Just say sorry. I did something wrong. Maaf aku sudah menyakiti hatimu. Gak usah sampaikan lagi hal-hal yang sangat-sangat rohani lagi. Dalam tanda kutip. Sebenarnya kakak sayang samamu. Tapi itulah kakak ini masih emosi. Masih ada manusia lama dalam sini. Itu urusanmu dengan Tuhan, bukan urusan orang lain. Kalau minta maaf saja. Jangan tambahkan yang lain. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Yang keempat, yang perlu kita jaga supaya tetap tulus adalah tuntunan kepada kekekalan. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuntunan datang hanya dari Yesus saja. Sadari bahwa saya, Bapak Ibu Saudara, hanyalah alat. Kalau kita bekerja, melayani, jadi ayah, jadi ibu, jadi anak, jadi jemaat, jadi apapun kita, itu hanyalah alat. Apa? Sama-sama katakan alat. Alat. Oleh sebab itu alatnya perlu tajam. Karena kalau alatnya tidak tajam, maka tidak berguna. Kita saling menajamkan ketika kita hidup sebagai saling berdampingan. Hidup sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Di sana kita saling menajamkan. Sehingga kita diingatkan bahwa kita ini bukan jalan. Kita ini adalah alat. Jalannya hanyalah Yesus. Oleh sebab itu kerjakanlah apa yang ada pada kita hari ini dengan hati nurani yang murni. Layanilah seorang akan yang lain dengan hati yang murni. Walaupun kita tahu siapa yang kita layani itu. Walaupun yang kita layani itu saja. Layanilah dengan hati yang murni. Justru di sana ujian ketulusan terjadi Bapak Ibu Saudara. Pelayanan yang kita kerjakan dengan hati nurani yang murni. Apalagi kita kerjakan kepada mereka yang kita rasa gak pantas sebenarnya kita layani. Justru pelayanan yang seperti itu akan membawa mereka kepada Yesus sang jalan itu sendiri. Ketulusan kita dalam melayani, itu yang mengubahkan orang lain. Bukan arogansi kita, bukan teguran kita,
bukan kritik kita, bukan didikan kita, tapi ketulusan hati kita itu mengubahkan bahkan orang yang keras sekalipun. Setiap manusia bisa merasakan hati manusia lainnya. Kita bisa memberi, tapi tidak mengasihi. Bisa saja. Kita bisa menegur orang, tapi tidak ada kasih di dalamnya. Kita bisa melayani, tapi tanpa kasih dalam. Bisa saja. Tapi setiap hal yang dikerjakan dengan cara itu, tidak ada kuasa di dalamnya. Saya berharap ibadah pertama dan ibadah kedua, semuanya memberkati kita. Sehingga gereja kita, keluarga kita, komunitas di mana kita ada, menjadi kesatuan yang bebas dari familiarity yang negatif. Tapi hidup dalam familiarity yang positif. Akrab, saling membangun, saling menolong, bahu-membahu, saling menajamkan. Sehingga ketika kita keluar, kita kembali ke marketplace kita menjadi alat yang berguna. Bukannya dibuang dan dicampakkan orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, pada siang hari ini boleh kami mendengarkan firman-Mu, firman yang hidup dan firman yang berkuasa. Amin. Kami bersyukur karena firman Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Amin. Walaupun mungkin secara badani kami sulit menerimanya, tetapi ini baik bagi kehidupan kami. Amin. Ini penting dan ini berguna. Oleh sebab itu Roh Kudus, Engkau sendirilah yang memeteraikan firman-Mu Amin. dan mengajarinya sehingga firman ini bisa berbuah dan berganda dalam kehidupan kami yang mendengarkannya. Amin. Kami sudah terima, kami sudah catat apa yang penting, apa yang perlu untuk kami hidupi. Kami catat Tuhan, dan mulai hari ini kami mulai belajar untuk mengerjakan. Amin. Hidup di dalam ketulusan. Khususnya kami menjaga ketulusan bukan di luar sana, tetapi di tempat di mana kami berasal. Amin. Supaya tidak hidup familiarity yang salah. Supaya tidak terjadi penolakan, tidak terjadi roh mudah tersinggung. Dan kami berdoa Tuhan supaya di mana kami ada, bebas dari rasa sikap bermusuhan. Karena kami mau ketulusan kami mempersatukan, mengikatkan. Amin. Bahkan apa yang retak sekalipun dapat diikatkan kembali. Amin. Tuhan, saya berdoa bagi seluruh umat-Mu yang hari ini sudah hidup di dalam ketulusan. Teruslah hidup dalam ketulusan. Amin. Teruslah melayani dengan tulus. Teruslah memberi dengan tulus. Amin. Teruslah menginjil dengan tulus. Amin. Teruslah berdoa dengan tulus. Teruslah Tuhan memuji-Mu dengan tulus. Amin. Saya berdoa bagi setiap jemaat yang masih ragu untuk hidup dalam ketulusan. Biarlah hari ini firman-Mu menyadari kami semua. Amin. Menyadarkan kami bahwa betapa kami perlu hidup dalam ketulusan. Bagaimana Engkau membuka tangan-Mu Tuhan, menerima orang-orang yang dengan tulus hati datang kepadamu. Oh Tuhan Yesus, biarlah apa yang disampaikan oleh Gembala Sidang selama ibadah pertama, dan apa yang saya sampaikan selama ibadah kedua selama 1 bulan ini, hidup di dalam kehidupan kami, gereja ini, keluarga kami, komunitas di mana kami ada, menjadi suatu kesatuan yang dipenuhi dengan ketulusan. Amin. Bukan kesatuan yang munafik, bukan kesatuan yang memiliki familiarity yang negatif, tapi kesatuan yang ada kehidupan di dalamnya. Amin. Terima kasih Bapa. Ini doa saya kepada semua jemaat-Mu. Dan kami bersyukur kami boleh beribadah pada hari ini. Kami bawa persembahan kami dengan hati yang tulus ikhlas, sebagai bentuk ucapan syukur buat apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Ajari kami untuk mempergunakan apa yang sisa dengan baik, dengan bijaksana, penuh hikmat. Amin. Kami catat mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Dan berkati apa yang tinggal, supaya semuanya diberkati dengan berlipat kali ganda. Amin. Berkati Tuhan apa yang diperlukan. Mungkin ada saat ini jemaat-Mu yang sedang berjuang dengan kebutuhan penting mereka. Tuhan berkatilah mereka. Limpahi mereka dengan kasih dan rahmat. Dan dengan iman dan kepercayaan bahwa apa yang sedang mereka perjuangkan bersama Yesus mereka pasti bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Terima kasih kami boleh beribadah pada hari ini. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sebelumnya kami mau naikkan syafaat, kami berdoa bagi pemerintah, bagi bangsa Indonesia, bagi pemerintah dari pusat sampai ke seluruh daerah-daerah. Berkatilah ya Tuhan. Pemerintah yang jujur, yang bersih. Pemerintah yang memiliki hati Bapa. Setiap isu polemik yang sedang terjadi, kami berdoa supaya Engkau ambil alih akan semuanya. Amin. Engkau kontrol semuanya. Amin. Sehingga tidak ada perpecahan yang terjadi atas bangsa kami. Amin. Berdoa juga bagi gereja-gereja yang tidak bisa beribadah, supaya mereka diberikan izin untuk beribadah. Amin. Itu adalah hak kami sebagai warga negara.
Berdoa juga bagi Sumatera Barat, bagi Kota Padang. Kami berdoa kota ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Ada kebangunan rohani, ada pendidikan, ada kebudayaan yang semakin maju, ada pembangunan yang semakin maju. Kami berdoa setiap orang bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak di Kota Padang. Amin. Berdoa juga bagi gembala sidang kami secara khusus, Tuhan yang menguatkan dia, melimpahi dia dengan kekuatan yang baru, Amin. sehingga dia semakin terbang tinggi bersama dengan Engkau, Amin. dan dapat menangkap visi yang daripada Tuhan Yesus saja. Berdoa bagi keluarga gembala, bagi para full timer, berdoa bagi para leaders, para pelayan di dalam gereja ini yang sudah berjerih lelah sehingga hari ini kami bisa beribadah. Berkatilah mereka semua. Amin. Kami angkat tangan kami memberkati mereka. Amin. Berkati kehidupan mereka, Amin. berkati masa depan mereka, berkati apa yang sedang mereka perjuangkan pada hari ini. Kami percaya apa yang mereka kerjakan dengan tulus, tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Amin. Terima kasih Bapa, kami akan pulang, kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami kepadamu. Dan kami percaya semua kami sudah disehatkan, disembuhkan. Amin. Semua kami sudah dipulihkan. Amin. Kami bersatu hati mengusir dalam nama Yesus segala penyakit, segala kematian, tumor, kanker, penyakit maut tidak bisa menjamah kami. Dalam nama Yesus mencuri firman Tuhan, mencuri sukacita dari kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah angkat kedua tangan kita ke surga. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat yang melimpah dari Allah yang penuh kasih dan rahmat. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita. Dialah jalan, dialah kebenaran, dan dialah hidup. Terimalah persekutuan dengan Roh Kudus yang menjaga kita, menolong kita dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya menjemput kita. Terimalah berkat ini dengan iman dan hiduplah sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan setiap yang percaya dan yang diberkati, sama-sama kita berkata, amin. Have a good Sunday Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita dapat berjumpa kembali di ibadah kita di sepanjang minggu ini.